Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adina Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18720500055. Dalam video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang deep learning dalam artificial intelligence. Nah, untuk memenuhi salah satu tugas UAS dengan mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rifki Zakaria MKom. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari deep learning itu sendiri. Deep learning adalah sebuah artificial intelligence yang dapat meniru proses kerja otak manusia. Teknologi ini sangat efektif untuk mengolah data mentah dan menciptakan pola untuk keperluan pengambilan keputusan. Nah, deep learning itu sendiri merupakan bagian dari machine learning yang memiliki jaringan tersendiri. Deep learning itu juga dia mampu mengenali pola dan juga informasi tanpa pengawasan dari data yang tidak terstruktur atau tidak berlabel. Nah, teknologi deep learning juga dikenal sebagai Deep Neural Learning atau Deep Network Learning. Nah, teknologi ini juga dikunci dari kinerja voice control dalam perangkat sehari-harimu. Contohnya itu seperti smartphone, tablet, TV, dan juga speaker, dan juga handsfree. Nah, selain itu, deep learning itu sendiri merupakan sebuah teknologi yang mampu bekerja dengan menggunakan beberapa algoritma yang ada pada deep learning. Nah, maka dari itu, aplikasi development harus memilih jenis algoritma yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, berikut ada jenis-jenis algoritma deep learning. Nah, jenis yang pertama itu ada convolutional neural network, yang dimana kita disebut itu CNN, yang juga dikenal sebagai ConvNet, adalah salah satu algoritma deep learning yang bisa kamu manfaatkan. Nah, CNN itu sendiri terdiri dari beberapa lapisan dan juga sering digunakan untuk pemrosesan gambar dan juga mendeteksi objek. Nah, CNN itu sendiri banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, memproses citra medis, memperkirakan deret waktu, dan juga mendeteksi anomali. Nah, jenis yang kedua itu ada long short term memory network, atau kita singkat dengan LSTM. LSTM adalah jenis recurrent neural network yang dapat mempelajari dan menghafal ketergantungan pola jangka panjang. Nah, teknologi ini mampu mengingat seluruh informasi dari masa lalu dari periode-periode tertentu. LSM ini sendiri memiliki struktur seperti rantai di mana keempat lapisan di dalamnya itu saling berinteraksi dengan cara yang unik. Nah, jenis yang ketiga itu ada recurrent neural network. Nah, kita sebut juga RNN. RNN itu sendiri memiliki koneksi yang bisa membentuk siklus terarah dan juga ia dapat mengingat input sebelumnya karena kinerja memori internalnya. Nah, dalam RNN ini sendiri, siklus tersebutlah yang memungkinkan output dari LSTM untuk diumpankan sebagai input ke fase terbarunya. Nah, setelah kita output dari LSTM menjadi input terbaru, maka ia dapat mengingat input sebelumnya karena kinerja memori internal yang terdapat pada recurrent neural network. Nah, selanjutnya jenis-jenis algoritma yang terakhir itu ada self-organizing maps, yang dimana teknologi ini mampu menginisiasikan data visualization secara mandiri. Nah, kemampuan ini itu berfungsi untuk mengurangi dimensi data melalui jaringan saraf tiruan yang dapat bekerja secara otomatis. Data visualization ini ditujukan untuk memecahkan permasalahan yang umumnya cukup sulit untuk diselesaikan oleh manusia. Nah, selanjutnya itu ada contoh penerapan deep learning. Nah, contohnya itu ada pada aplikasi YouTube dan juga Netflix. Deep learning pada aplikasi YouTube dan Netflix
berguna sebagai alat untuk memberikan rekomendasi video kepada para penggunanya. Nah, perangkat canggih tersebut itu memanfaatkan minat dan juga kebiasaan pengguna untuk menemukan video yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selain ada contohnya, deep learning juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu untuk memaksimalkan kinerja unstructured data dalam aplikasi atau siklus web, menghilangkan kebutuhan teknologi untuk rekayasa fitur, memberikan tampilan output yang jauh lebih berkualitas, mengurangi biaya operasional development, dan juga manfaat yang terakhir itu teknik manipulasi data yang efektif. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.